Kita masih dalam tema keluarga pada bulan ini. Minggu ini saya menyampaikan di tengah badai Tuhan meneguhkan keluarga yang bersandar kepadanya. Ya Bapak Ibu, puji Tuhan, kita bisa lihat dari cerita Ayub. Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya dari cerita Ayub. Ayub pasal 1 ayat, saya akan mulai dari ayat 13 sampai 22, tapi mungkin nanti kita akan lihat bagian per bagian. Saat ini saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 22. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara itu orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang laki-laki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 20, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan berbuat curang kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita masih mendapat kesempatan untuk melihat dan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, seperti tadi kesaksian Ibu Reni, Pak Jul, Pak Olele maupun Bu Yuli, bahwa kita tahu setiap keluarga di mana saja, bukan di Indonesia saja, bukan di gereja rantau saya, pasti mengalami yang namanya badai di dalam kehidupan rumah tangga. Nggak ada orang yang lolos tuh dari badai kehidupan. Ya, ininya macam-macam. Bisa saja kehilangan pasangan hidupnya, bisa kehilangan anak atau mantu yang dikasihinya, bisa kehilangan pekerjaan, bisa sakit penyakit, masalah keuangan atau apapun. Yang namanya badai kehidupan itu bisa terjadi. Kami udah 20 baru, Bu Reni baru ya Bu Yuli, kami baru 28 tahun menikah. Lama itu. Masih baru, belum bosen. Jadi kalau bosen ntar kayak saudara di sebelah itu cari pengganti yang baru. 28 tahun. Bu Rita, kami nggak mulus-mulus saja, banyak banget badainya. Kalau saya sama Bu Yanti jarang ribut gitu. Kalau ribut pun ya biasa ribut gitu. Tapi banyak sekali badai yang menghantam keluarga kami. Masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah anak-anak. Ada saja yang tadinya enak-enak, kita enak-enak, atau ada lagi. Jadi nggak pernah nggak ada. Tapi kalau Bapak Ibu baca tadi, perhatikan Alkitab kita, Ayub pasal 1 itu luar biasa loh. Kejadian itu bukan setahun satu, besok lagi, bukan, tapi beruntun. Baru saja ternaknya dirampas orang.
Baru orang itu memberitakan kabar, ladangnya habis dibantai orang. Baru selesai orang itu ngomong, datang lagi yang beritahukan, ternaknya habis lagi. Selanjutnya anak-anaknya mati semua. Itu 1 hari beruntun. Menurut Bapak Ibu gimana? Biasa. Kalau istilahnya Tante Sun, kalau nggak senio aja udah syukur ya kan? Kalau nggak gila aja udah syukur. Tapi lihat Ayub berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah. Bahkan ketika dia sakit dan lain sebagainya, dengan telanjang aku datang ke dunia ini, dengan telanjang aku akan kembali kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau dibandingin Ayub, menurut saya, kisah Ayub ini kan menggambarkan seorang kepala keluarga, kepala rumah tangga yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca nanti Ayub pasal 1 ayat 1, di mana Tuhan sendiri yang berkata kepada anak-anak, kepada para malaikat dan kepada orang-orang makhluk yang ada di surga, tidakkah engkau memperhatikan hambaku Ayub, kata Tuhan kepada orang-orang itu. Dia seorang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Itu yang ngomong Tuhan. Bukan yang ngomong pendeta, bukan yang ngomong tetangganya, bukan yang ngomong pembantunya, bukan yang ngomong, bukan. Itu yang ngomong Tuhan sendiri, memberi penilaian kepada Ayub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, tapi lihat, ini yang ingin kita perlu belajar bersama-sama. Orang saleh, rajin beribadah, mungkin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, pergi ke gereja seminggu mungkin bisa 40 kali dia ibadah, berdoa 24 jam, bukan berarti dia tidak akan mengalami badai di dalam hidupnya. Bapak Ibu, kalau kita saleh mungkin orang yang nilai kita, tapi Ayub Tuhan loh yang ngomong. Ayub pasal 1 itu tegas banget. Saya lihat lagi Ayub pasal 1 ini Bapak Ibu. Ayub pasal 1 itu dikatakan gini. Saya mesti buka Alkitabnya. Ayub pasal 1 ayat 1 di sini, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7 dan lain sebagainya. Lalu di ayat selanjutnya itu ayat 4, anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudaranya yang perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila mereka pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan hari Ayub berdoa, mempersembahkan korban dan sebagainya. Nah, ayat 6, pada suatu hari datanglah anak-anak Tuhan menghadap Tuhan, di antara mereka datang juga iblis. Anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan ini di suasana di surga ya, artinya para malaikat. Maka Tuhan berkata, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis, dari perjalanan mengelilingi jelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu, luar biasa. Saya kalau Tuhan ngomong gitu tentang saya, waduh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa, Tuhan sendiri yang bilang Ayub itu seorang yang saleh, seorang yang jujur hidup. Tapi lihat, badai menghantam dia dalam 1 hari secara beruntun. Bukan hartanya saja, bukan anak-anaknya saja, bahkan tubuhnya sekalipun pada akhirnya nanti kita baca mengalami yang namanya bisul-bisul, entah apa itu namanya, sampai dia gatal untuk menggaruk badannya. Bapak Ibu, badai yang bukan hanya mengguncang hidup pribadinya, tapi juga menghantam seluruh keluarganya. Dan lebih dari itu, Bapak Ibu,
Teman-temannya aja datang nuduh dia, nyalahin dia. Oke lah teman-teman, gak apa-apa. Istrinya masih ngomong, masihkah engkau mau memuji dan menyembah Tuhan? Mendingan kutukilah hari kelahiranmu dan mati gitu. Istrinya sampai bilang kayak gitu, tapi Ayub dalam semuanya itu tidak berdosa, dia tidak menghina, tidak protes kepada Tuhan. Ayub mengalami serangkaian kehilangan secara total, beruntun Bapak Ibu, tapi dia tidak protes sama Tuhan. Jadi dua hal yang perlu kita pelajari di dalam kehidupan Ayub ini. Pertama, orang saleh bukan berarti dia terhindar dari segala masalah, sakit, penyakit. Karena ada pengajaran yang bilang kalau Bapak Ibu hidup kudus, memberi persembahan, rajin ke gereja, dan lain sebagainya, meja operasi, pisau operasi pun tidak akan menyentuh tubuh Bapak Ibu. Tapi Ayub, yang membilang Ayub saleh itu bukan Pak Jul. Yang bilang Ayub saleh itu bukan Andi yang orang pintar. Yang bilang Ayub saleh itu bukan Pak Tobing. Tapi yang bilang Ayub saleh itu siapa? Tuhan sendiri. Seharusnya dia terhindar dari segala macam hal. Tapi enggak. Realitasnya Ayub mengalami semuanya. Tapi di dalam semuanya itu Ayub belajar bertahan. Dan ketahanannya ini bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat, tapi dia berserah penuh kepada Tuhan. Kita baca Ayub bagaimana ngerobek bajunya, naruh debu, lalu dia berkabung. Itu respon yang biasa ketika orang mengalami. Nah, Bapak Ibu, satu hal, badai, apapun itu bentuknya, sakit penyakit, kematian, kekurangan, apapun itu bentuknya di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, satu hal dulu, itu menguji iman kita. Kita mau percaya nggak bahwa Tuhan baik adanya? Badai dapat mengguncang harta kita, ya bisa habis. Bahkan Tuhan Yesus pernah bilang, jangan mengumpulkan hartamu di bumi, di dunia. Kenapa? Ngengat dan karat akan memakan habis. Dalam sekejap hilang. Pernah dikasih perumpamaan, ada orang kaya, saking hartanya banyak sekali, di rumahnya udah gak cukup menyimpan kekayaannya, dia bikin gudang lagi untuk menyimpan kekayaannya. Tapi Tuhan bilang, apa gunanya? Dalam semalam dia dipanggil Tuhan. Gak ada guna kekayaannya semua itu. Jadi Bapak Ibu, bahkan kesehatan. Orang sehat, tadi Bu Reni cerita saudaranya ada minggu lalu atau sebulan yang lalu ketemu ya Bu ya. Sehat-sehat aja. Tahu-tahu kena ini. Kita kenal, Ibu Meti sangat kenal banget Pak Sahril. Pak Sahril itu sehat, ya pagi saya tanya, Pak gimana kalau sehat? Bahkan selalu ngomong sejak tahun 69 saya nggak pernah berobat ke dokter. Tahu-tahu sakit, pas sakit apa yang terjadi? Ginjalnya tinggal berapa persen gitu ya. Bapak Ibu, kesehatan bisa hilang dalam sekejap. Belum lagi ada banyak orang yang olahragawan atau mati dan lain sebagainya. Iblis bisa Bapak Ibu mengambil semuanya itu karena dia diberi hak, diberi kuasa sama Tuhan. Tuhan bilang sama Ayub, ambil semuanya itu kecuali nyawanya, itu milikku. Dan semua yang punya Ayub diambil sama iblis, dan itu hilang sekejap. Bapak Ibu Saudara, bayangin keluarga kita, rumah tangga kita, kalau kita bangun bukan dengan dasar iman, kalau kita bangun bukan atas fondasi kebaikan Tuhan, kalau rumah tangga kita, keluarga kita tidak kita bangun didasarkan kepada kasih karunia Tuhan, ketika terjadi masalah itu mungkin kita udah pergi. Bu Yanti udah teruji Bapak Ibu, 28 tahun mendampingi saya. Tapi bukan itu yang paling ujiannya. Ketika dia masih unyu-unyu, ketika masih muda, ketika masih segar-segarnya baru punya anak satu, saya divonis 7 tahun masuk penjara.
Banyak orang baru dihukum, divonis 6 tahun, 6 bulan aja, 1 tahun aja di penjara. Itu saya ketemu, tahu istrinya cerai. Datang bawa surat cerai gitu. Ibu Yanti bertahan. Itu udah teruji. Tapi itu bukan karena Ibu Yanti yang sangat cinta sama saya, bukan. Tapi karena kita mendasarkan kehidupan rumah tangga kita kepada Tuhan. Saya selalu bilang, bisa aja di luaran sana kita larak lirik, laki-laki itu bisa aja melihat cewek lain, bisa aja selingkuh, apalagi orang yang kerja, bisa aja, memungkinkan. Bukankah banyak orang yang selingkuh? Tapi ketika kita sadar, saya menikah, waktu diberkati di gereja, saya itu janjinya satu, pertama sama siapa? Sama Tuhan. Yang kedua disaksikan oleh jemaat bahwa kami berjanji sehidup semati, susah senang, sakit bahagia, kaya maupun miskin, apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Dan itu janjinya bukan sama pendeta, bukan. Pendeta itu cuma numpangin tangan, itu cuma formalitas. Tapi janji itu beratnya itu karena kita berjanji kepada Tuhan dan jemaat menjadi saksi. Makanya Bapak Ibu di gereja itu kalau orang cerai, gereja nggak akan terima. Karena kita semua menyaksikan bahwa saudara berjanji di hadapan Tuhan untuk tidak bercerai apapun yang terjadi, kecuali maut memisahkan. Dan ketika maut memisahkan, Tuhan bilang akan lebih baik kalau kamu pada keadaanmu seperti itu. Ada banyak orang alasan karena meninggal lalu kawin lagi. Atau yang bahayanya nih orang Kristen nih, karena saking pintarnya menggunakan ayat Alkitab. Karena dikatakan orang boleh boleh bercerai karena apa? Zina. Dan itu selalu sering jadi alasan orang Kristen bercerai. Selingkuh. Kebanyakan ya Pak Loya. Dia udah selingkuh, kebanyakan kayak gitu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tapi pondasi keluarga Kristen harus berakar kepada Tuhan, bukan harta, bukan kesetiaan, bukan cinta, bukan kasih sayang. Itu perlu semua. Tapi yang paling penting akarnya adalah Tuhan di situ. Sehingga ketika suami di luaran sana ada cewek ngelirik, ya kan? Atau perempuan istri di luaran sana ada cowok gagah ngelirik, ya kan? Satu hal harus pikirkan, apa kata Tuhan? Saya udah janji sama Tuhan. Saya udah janji. Dan janji itu Tuhan udah diteguhkan sama pendeta. Pendeta itu meneguhkan janji kita. Jemaat menyaksikan. Makanya jadi orang Kristen siapa bilang boleh cerai? Berat Bapak Ibu. Makanya kalau jadi orang Kristen itu nanti kalau mau nikah nih, kok Andi misalnya kalau mau nikah mikir dulu. Karena nggak boleh cerai. Nggak boleh cerai. Berat Bapak Ibu. Tapi pondasinya harus Tuhan. Nah Mazmur 112 ayat 6 mengatakan begini, orang benar tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Yang dimaksudkan orang benar ini adalah Bapak Ibu, orang yang hidupnya sungguh-sungguh bersandar kepada firman Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh memegang firman Tuhan sebagai landasan hidupnya. Dia berjalan di dalam terang Tuhan. Karena Daud berkata bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan yang menerangi jalan-jalan kita. Dia nggak akan goyah apapun yang terjadi. Mau hartanya habis, mau pasangan hidupnya mau diambil, mau anak-anaknya diambil. Ayub tuh bayangin anaknya laki-laki 7, perempuan 3, dan Alkitab mencatat mereka gagah-gagah dan cantik-cantik. Ini anak kesayangan semua. Tuhan ambil dalam sehari Bapak Ibu. Itu luar biasa loh. Tapi dia kuat gitu. Dan dia tidak bilang Tuhan kok kayak gini, nggak bilang gitu. Dia bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini luar biasa. Orang ini luar biasa. Badai bisa meruntuhkan harta, badai bisa meruntuhkan hidup kita, badai bisa menghancurkan tubuh kita, rumah tangga kita. Maksudnya anak istri kita diambil, harta benda kita dihabiskan. Tapi tidak dengan iman yang kokoh. Kalau Bapak Ibu bersandar kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan, percayalah, badai yang datang
bukan badai abadi, pasti ada akhirnya. Sama seperti hujan. Tadi di mobil Ko Andi bilang hari Rabu itu hujannya 6 jam. Untung Jakarta nggak banjir ya. Biasanya kalau hujan 6 jam, 5 jam itu Jakarta banjir di mana-mana. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bacaan kita tadi di Ayub dikatakan, apapun yang terjadi, kalau kita punya iman yang benar, kokoh, kita tahu Tuhan yang mengontrol segala sesuatunya. Seperti yang Paulus pernah bilang ya kan. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Luar biasa Bapak Ibu. Dasarnya itu harus kuat. Ketika kita bergantung kepada Tuhan dan punya kesadaran bahwa semua yang saya miliki, semua yang ada pada saya, termasuk pasangan hidup saya, termasuk anak-anak saya, mungkin mantu dan cucu saya, itu pemberian Tuhan. Kalau ngomong gampangnya, ini Pak Ian ngomongnya gampang sih gitu. Tapi maksudnya ngomong gampangnya, ini nothing tulus lah. Itu Tuhan yang kasih. Enggak, di dunia ini nggak ada yang abadi, betul ya? Iya. Termasuk anak istri kita, suami kita nggak abadi. Suatu saat bisa diambil Tuhan kok. Ya. Gitu. Harta kita nggak kekal, bisa habis dalam semalam. Badai yang dialami Ayub, Bapak Ibu, bukan badai kecil. Seperti para murid tuh waktu naik perahu tuh di Danau Galilea kan, kapalnya diombang-ambingkan badai itu. Itu bukan badai seperti itu yang dialami Ayub, tapi ini benar-benar suatu kehilangan yang luar biasa. Dan itu benar-benar hal yang menjadi gambaran setiap manusia. Harta, keluarga, dan hidupnya sendiri. Bukankah itu semua yang dicari sama manusia? Harta. Ayub pertama-tama hartanya dihabisin. Yang kedua, anak-anak yang jadi kebanggaan dihabisin. Yang ketiga apa? Tubuhnya sendiri dihabisin. 3 hal itu sebenarnya kan yang menjadi bagian dari kita. Kita tuh kalau punya duit banyak kan hidup kita pasti tenang ya, benar enggak? Ya Bu Rita ya. Saya kalau di rekening saya ada ini dana mengalir dari Menteri Keuangan Purbaya nih misalnya 1 triliun gitu ya masuk ke rekening saya. Udah tenang saya. Benar. Kalau diizinin kita bangun, kita bikin ibadah di Stadion Senayan, undang semua orang yang kan setiap minggu. Kalau anak mantu cucu saya semuanya baik-baik, datang ke gereja setiap hari Minggu ya kan, ikut pelayanan di sini. Ini kebanggaan saya. Ya kan Bapak Ibu? Kalau tubuh saya tetap sehat seperti kayak sekarang misalnya, ini jadi kebanggaan saya. Tapi itu nggak kekal. Tuhan bisa ngambil seperti dikatakan, seperti membalikan tangan. Tapi dengan iman kita bersandar penuh kepada Tuhan dan memiliki keyakinan semua rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang buruk untuk kita. Kita yakini itu apapun yang terjadi kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam ucapan syukur itu datang kekuatan kita. Bapak Ibu, di balik peristiwa ini kita bisa melihat, kita tahu Ayub itu bukan karena Tuhan tidak sayang sama Ayub, tapi di dalam kehidupan beriman kita ada satu sosok yang sebenarnya nggak suka sama kita. Siapa Bapak Ibu? Iblis. Artinya gini loh, hidup yang saleh seperti Ayub aja nggak lepas dari gangguan iblis. Apalagi kalau Bapak Ibu hidupnya hidup mati ya kan gitu, kayak stop kontak gitu, hidup mati atau kayak lampu ini nih, kedap-kedip aja gitu. Sebentar sungguh-sungguh sama Tuhan, sebentar masa berdoa Tuhan gitu. Sebentar hidup lagi gitu. Wah, bisa bahaya. Ayub yang dikatakan oleh Tuhan hidupnya saleh dan jujur aja masih mengalami hal itu. Iblis berusaha setiap saat menghancurkan iman dan keyakinan kita. Iblis setiap saat akan berusaha menghancurkan rumah tangga kita.
Bapak Ibu, iblis ganggu rumah tangga kita bisa berbagai macam. Bisa penyakit, bisa masalah ekonomi. Gak sedikit suami istri cerai atau ribut tiap hari gara-gara keuangan, atau gara-gara kesehatan, atau gara-gara anak. Gak sedikit rumah tangga suami istri ribut terus gara-gara soal ngurus anak. Apalagi ibu-ibu, biasa ibu Reni, cerewet banget deh. Bapak-bapak itu lebih banyak cuek sebenarnya sama anak deh. Istri yang kamu nih, kamu gitu. Kadang-kadang anak bisa jadi sumber keributan dalam rumah tangga. Tetapi ketika kita sadar bahwa ini semua pemberian Tuhan, kita jaga baik-baik. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, dalam keluarga Kristen badai bisa datang dalam berbagai bentuk. Nggak ada yang lolos. Namun ingatlah, keluarga yang bersandar pada Tuhan akan tetap berdiri, sebab pondasinya bukan pada kekayaan, pondasi bukan pada keberhasilan, tetapi kepada Tuhan. Orang benar tidak akan goyah untuk selama-lamanya, itu dikatakan oleh Mazmur. Bapak Ibu, badai membuka kesempatan untuk menyembah Tuhan. Nah, ketika di dalam rumah tangga kita ada persoalan, ada pergumulan, ada sakit penyakit, masalah keuangan, mungkin perselisihan suami istri, orang tua dan anak tidak bisa sesuai karena beda generasi, cara ngomongnya beda, cara pengalamannya berbeda, anak nggak mau ngerti orang tua nggak mau ngerti anak. Itu bisa saja terjadi, tapi jadikan itu kesempatan untuk kita sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Ayub, ketika dengar semua berita itu, dia merobekkan bajunya, taruh abu di atas kepalanya, dia datang sujud menyembah Tuhan. Badai yang menghantam kehidupannya memberi kesempatan kepada dia untuk datang kepada Tuhan. Penyembahan di tengah badai ini justru meneguhkan keluarga itu. Bapak Ibu, kalau lagi ada masalah, yang suami istri, yang masih ada anak-anak kecil, ada persoalan apapun, datang duduk bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Keluarga yang menyembah bukan keluarga yang menyalahkan, yang saling menyembah. Gara-gara kamu nih nggak pernah ke gereja nih, nggak diberkati kita, gara-gara kamu nih, bukan begitu. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, datang kepada Tuhan. Bisa saja Tuhan mengingatkan kita untuk datang berdoa bersama-sama. Tanggapan Ayub itu luar biasa, Bapak. Tanggapan Ayub itu luar biasa. Ia sujud datang kepada Tuhan. Ini bukan main-main. Perkataan itu kan menjadi perkataan seperti ayat emas gitu. Apa yang dikatakan Ayub itu? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu artinya hidup yang pasrah penuh kepada Tuhan. Dan itu menggambarkan dan mengingatkan kita untuk belajar tidak berusaha mengendalikan perjalanan hidup kita, tapi belajar berserah kepada Tuhan. Kita boleh merancangkan, kita boleh membuat segala sesuatu, kita bisa menghitung-hitung dan lain sebagainya, tapi serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena sekali lagi, rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Rancangan Tuhan selalu damai sejahtera. Ini sikap sejati yang diambil oleh Ayub. Penyembahan menjadi pusat bagi Ayub untuk memulihkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, kalau lagi punya masalah, dihantam sakit penyakit dan lain sebagainya, datang dulu kepada Tuhan. Adakan penyembahan kepada Tuhan. Puji nama Dia, baca Mazmur. Itu akan datang, ada kekuatan di dalam diri kita. Sekali lagi, badai yang menghantam kehidupan rumah tangga kita, yang menghantam kehidupan kita pribadi, justru sebenarnya membawa kita untuk memberi kesempatan kepada kita untuk menyembah Tuhan. Hizkia, saya sering ceritain di dalam satu raja-raja itu, Nabi datang kepada Hizkia kasih tahu, kamu akan mati hari ini. Hizkia bukannya langsung ketakutan, panik, bikin surat wasiat, karena dia raja kan, bikin surat wasiat, bagi-bagi harta, enggak. Hizkia datang menghadap tembok, menyembah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan, Kau tahu bagaimana aku hidup di hadapan. Dan Tuhan dengar
doanya. Ayub, Hizkia ditambahkan umurnya 15 tahun. Dan ini yang menjadi tanda bagimu, katanya. Kalau engkau berjalan di bawah matahari, bayanganmu akan mendahului engkau. Bapak Ibu, datang masalah, pergumulan, persoalan, datanglah kepada Tuhan. Dalam keadaan, Paulus berkata, dalam segala keadaan ucapkanlah syukur, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagimu. Dalam segala keadaan ucapkanlah syukur. Karena ucapan syukur itulah yang memberi kekuatan kepada kita. Ucapan syukur itulah yang melahirkan berkat berlipat-lipat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub di tengah dukanya ia menyembah Tuhan. Dia duduk di tanah, dia pakai kain kabung. Karena orang Yahudi kalau dalam kedukaan dan dia berserah kepada Tuhan itu dia pakai baju kabung, dia pakai abu di atas kepala. Iman dan keteguhan yang akan bertahan. Iman sejati Bapak Ibu dalam kehilangan, bukan dalam kelimpahan. Biasa dalam kelimpahan kalau Bapak Ibu diberkati dengan sangat luar biasa, agak sedikit lupa sama Tuhan biasanya. Itu manusiawi banget. Tapi coba kalau kita menderita, cepat kita cari Tuhan, rajin cari Tuhan. Tapi lebih baik kita sungguh-sungguh menghadap, mendekat kepada Tuhan. Jangan tunggu sampai badai itu meluluh lantakkan kehidupan kita. Ayub tidak menuduh Tuhan, Ayub tidak menyalahkan Tuhan, Ayub tidak protes sama Tuhan. Tetapi dia tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu ada yang terbaik. Dan kita tahu kalau Bapak Ibu baca lanjutin, Tuhan memulihkan kehidupan Ayub 2 kali lipat. Dia dikasih anak-anak lagi, yang laki-laki dan yang perempuan. Hartanya ditambahkan lagi, dia hidup lagi. Di dalam Mazmur 145 ayat 14 dikatakan, Tuhan menopang orang yang jatuh dan menegakkan orang yang tertunduk. Selama kita bersandar penuh kepada Tuhan, di dalam berbagai kehidupan yang kita alami, badai yang kita alami, bersandar penuh kepada Tuhan, Tuhan akan ngangkat kembali. Bukankah dikatakan yang buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan sama Tuhan. Sumbu yang mau udan tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah menjadi miliknya Tuhan, nggak akan dibuang oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, siapa yang diberikan Bapa kepadaku tidak akan pernah kubuang. Apapun yang Bapak Ibu alami. Ayub tidak tahu bahwa badai yang dialaminya adalah ujian, tetapi Ayub satu hal yang dia tahu, dan itu membuktikan imannya. Dia percaya Tuhan gak pernah merancangkan hal yang buruk. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Di ayat 22 bacaan kita tadi di Ayub 1 itu dikatakan, dicatat oleh Alkitab, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Luar biasa nggak? Saya aja waktu di penjara, divonis 7 tahun terus masuk dalam penjara, saya sempat ngomong sama Tuhan, Tuhan saya kan lagi bagus-bagusnya Tuhan, lagi kerja, lagi ini Tuhan panggil, terus saya sekolah Alkitab, dan sempat saya ditawarin untuk pelayanan di Inggris. Saya bilang waktu saya belajar di Lausan, tapi saya tetap mau pulang ke Padang. Sekarang udah begini Tuhan, kok Tuhan izinin masuk penjara? Saya sempat kayak gitu. Tapi Ayub loh, saya belum apa-apa itu. Istri saya masih baik, masih datengin saya. Esra masih kecil waktu itu, masih belum punya masalah pergumulan yang berat. Tapi saya bisa protes. Ayub, hartanya habis, anaknya mati, ya kan? Istrinya lagi masih membebani dia secara psikologis. Tapi Ayub bilang apa? Alkitab catat di ayat 22 ini, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dan
tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga yang bersandar pada Tuhan akan mengalami pemulihan dan peneguhan, dan itu pasti. Dan itu pasti. Setelah badai berlalu, Ayub akhirnya dipulihkan 2 kali lipat. Artinya Tuhan bukan hanya meneguhkan, tapi juga memulihkan dan memberkati kembali mereka yang setia kepada Tuhan. Makanya setia aja Bapak Ibu. Paulele, Burita, Meti, Betty, semua. Tante Sun, Ibu Yuli, Ibu Reni, Pak Tobi, kita semua. Apalagi Esra sama Saskia yang masih muda. Belajar setia kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu menopang orang yang jatuh dan menegakkan kembali orang yang tertunduk. Tertunduk di sini bukan tertunduk karena dia rendah hati, tertunduk karena beban hidupnya berat banget. Sampai dia nggak bisa bangun. Tapi orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan akan ditegakkan kembali. Bapak Ibu, Yesus mati di kayu salib. Sesaat orang bilang kalah. 12 murid aja sudah menganggap gagal. Yesus sudah mati. Sesaat iblis merasa menang, tapi kenyataannya tidak. 3 hari kemudian Yesus bangkit. Bapak Ibu, penting sekali makanya di dalam rumah tangga. Apalagi kita nih yang sudah tua-tua, kami baru 28 tahun, Pak Tobi, Bu Reni mungkin sudah 50-an tahun. 58 Pak. 58 tahun. Lebih tahu. Ibu Yuli juga ya kan. Bu Yuli sempat 40 tahun ya sama Pak Lato. Lebih ya Bu? Enggak. Nah, kita semua yang muda-muda, Esra, Saskia mungkin baru 6 tahun ya kan. 7 tahun kali ya. 6 ya. Papa lupa. Tapi mari kita belajar membangun altar di rumah tangga kita. Ajak berdoa. Anak-anak masih kecil, belum tahu apa-apa, masih gampang dipaksa-paksa. Anak kami masih kecil-kecil, masih gampang dipaksa doa pagi. Sekarang udah gede, nggak mau paksa. Belajarlah menyembah, bukan menyalahkan, mencari-cari soal. Ketika masalah datang di dalam rumah tangga kita, ketika masalah datang di dalam kehidupan kita, dalam bentuk apapun itu, kesehatan, sakit penyakit, persoalan, masalah ekonomi, apapun itu bentuknya menghantam keluarga kita, jangan cari salahnya. Oh mungkin saya kurang taat, oh mungkin saya kurang berdoa, oh mungkin kurang ngasih perpuluhan di gereja mau Natalan, mungkin saya nggak pernah ngasih uang persembahan untuk Natal. Bukan, jangan cari-cari yang salah, tapi datanglah kepada Tuhan, jadikan ini kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan dan belajar percaya bahwa Tuhan baik adanya. Itu yang penting Bapak Ibu. Percaya badai itu ada batasnya. Percaya masalah itu ada batasnya. Percaya sakit penyakit itu ada batasnya. Kalau nggak sembuh ya paling-paling kita ketemu Tuhan dengan cepat. Tetap penyakit itu ada batasnya. Tapi satu hal yang penting di sini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, masalah persoalan di dalam hidupmu yang melanda engkau tidak akan pernah melampaui kekuatanmu sebagai manusia. Itu pasti. Tuhan tahu takaran kita. Cobaan kita nggak akan melampaui kekuatan kita. Nggak akan mungkin karena Bapak Ibu bergumul, bahkan mungkin hujan ya, bahkan mungkin sampai sakit. Seperti Tuhan Yesus sampai mengeluarkan keringat darah, mungkin nggak akan ngalamin itu. Bapak Ibu, semua ada batasnya. Tapi yang paling penting di dalam rumah tangga itu kompak. Suami istri itu harus kompak. Nah, saya kalau mau ke gereja pagi-pagi ngintip dulu. Bu Yanti biasa udah ngambil baju bareng. Saya oh dia pakai baju ini, setidak-tidak senada lah gitu. Setidak-tidak senada. Belajar kompak. Tapi sebenarnya bukan itu sih. Yang paling penting itu suami istri dalam rumah tangga pun kita harus kompak. Harus sama-sama. Walaupun mungkin ketika kita menghadapi badai, cara responnya berbeda-beda, tapi tetap bersama-sama, saling menguatkan, memberi dukungan. Bapak Ibu, ada orang gini Bapak Ibu, ketika istrinya sakit, suami nyalain istrinya. Itulah kamu gini, udah sakit disalah-salahin. Kira-kira gimana tuh? Apa nggak tambah berat tuh deh?
nanggung sakitnya aja dia udah berat. Disalah-salahin lagi. Bapak Ibu harusnya kita saling menguatkan. Masalah apapun yang datang. Ayo suami istri itu Alkitab katakan sudah jadi satu daging. Harusnya mereka bisa bersama-sama menghadapi apapun yang terjadi. Kalau saya sama Bu Yanti selalu takut-takutin Bu Yanti. Esra, anak kita laki-laki 4 saya bilang. Semuanya akan pergi. Tinggal kamu sama saya sampai kakek nenek. Kayak Pak Tommy sama Bu Reni ya. Kalau kamu mulai sekarang mulai nggak suka sama saya, nanti kamu sendirian nyesel. Betul nggak? Baru anak cowok 2 ya. Itu akan pergi menikah nanti berumah tangga sendiri ya kan? Kalau suami istri dari sekarang mulai ribut-ribut melulu, benci-bencian, gak sukaan, ngambek-ngambekan, apalagi istri paling suka ngambek gitu. Saskia enggak ya, Saskia. Kalau ngambek gitu, hati-hati Bapak Ibu. Anak laki-laki kita akan pergi, ya Bu Yuli ya. Karena akan berumah tangga sendiri. Anak perempuan bisa jadi dibawa suaminya. Tapi bersyukurlah anak perempuan biasa lebih sayang sama orang tuanya, khususnya sama papanya. Kayak ya sayang sama papanya kan. Ya Jul ya. Jul hartanya banyak 3 wanita semua akan memelihara mereka. Tapi kalau anak lagi karena dia memang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengurus rumah tangganya. Tapi bukan berarti dia melupakan keluarganya. Nanti Esra kalau dia jadi konglomerat ingat papa mama ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, keluarga itu harus tetap bersatu. Sekali lagi suami istri harus bersandar penuh kepada Tuhan. Badai nggak akan pernah nggak ada, pasti ada. Tapi bentuknya beda-beda, kekuatannya beda-beda. Mungkin nggak ada orang yang mampu seperti Ayub. Tapi ketika ada badai yang sesuai dengan takaran kita akan merasa itu berat banget. Bapak Ibu, badai orang beda-beda, berkatnya juga beda-beda. Kalau orang paling banyak dihantam Tuhan, berkatnya pasti banyak juga. Tapi kalau orang sedikit memiliki pergumulan, berkatnya sedikit juga. Tapi jangan minta banyak-banyak, Tuhan kasih saya pergumulan yang banyak biar berkatnya banyak, bukan begitu juga gitu. Tuhan tahu kekuatan dan kemampuan kita. Tadi Paulus bilang, pencobaan, masalah, persoalan kita hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Tapi Tuhan itu dikatakan oleh Paulus setia dan adil. Dia akan memberikan jalan keluar pada masanya. Jadi ketika Bapak Ibu menghadapi persoalan badai kehidupan, belajar bersabar. Karena jalan keluar dari Tuhan selalu ada. Jangan bikin jalan keluar sendiri. Nanti kayak Sarah sama Hagar sampai hari ini masalah itu nggak selesai. Kenapa anak Sarah mencoba mencari jalan keluar sendiri? Tuhan janji kepada Abraham akan mengasihi anak, tapi sampai 12 tahun nggak ada anak itu. Lalu dia kasih Hagar, dan masalah datang. Jangan pernah menyelesaikan masalah sendiri, tapi izinkan waktunya Tuhan memulihkan kita. Bapak Ibu, badai boleh datang, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kasih Tuhan akan terus-menerus melingkupi kita. Tuhan meneguhkan keluarga yang mau bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, badai boleh datang dan mengguncang segalanya, tetapi satu hal yang tidak pernah goyah, kasih dan kesetiaan Tuhan. Amin. Bila keluarga kita tetap bersandar kepada Tuhan, maka setelah badai berlalu kita akan berdiri lebih kuat, lebih bersatu, lebih berjaya, dan lebih semakin mengenal Tuhan. Ayub bilang, di dalam semuanya itu Ayub bilang nih, dulu aku mengenal tuh engkau apa dari kata orang. Sekarang aku mengenal engkau muka dengan muka. Di tengah badai, di tengah persoalan, di tengah pergumulan, justru Ayub menemukan Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap keluarga yang bersandar kepada Dia. Mari kita sama-sama mengatakan, Tuhan adalah gunung batuku, kubu pertahananku, dan pertolonganku. Mari kita berdoa Bapak Ibu.
Terima kasih Tuhan, kami percaya meskipun ada badai yang akan mengguncang kehidupan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, tapi biarlah kami belajar seperti Ayub, mau berlutut, menyembah, dan berserah penuh kepada Tuhan. Bapak, ajarlah kami untuk melihat tangan-Mu di balik air mata kami. Ajarlah kami untuk menyembah-Mu di tengah-tengah kehilangan kami. Teguhkanlah keluarga kami ya Tuhan, agar selalu bersandar kepada-Mu. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.